Riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syurbi qa'iman. Ya, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu melarang 'anis syurbi qa'iman, dari minum sambil berdiri. Dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Muncul pertanyaan, walakin tabata anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba wa huwa qa'imun. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu Rasulullah pernah minum zam-zam sambil berdiri. Ya, Rasulullah pernah minum ya, zam-zam beliau sambil berdiri. Riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam min dalwin minha wa huwa qa'imun. Lah, ini cara mengkompromikannya kayak apa? Dulu sudah saya sampaikan kepada jenengan semua, antara sunnah qauliyah sama sunnah fi'liyah itu lebih didahulukan sunnah qauliyah. Lebih didahulukan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu apa toh Pak? Ibu masih ingat ya? Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam posisi qaulan. Ya, dalam posisi sunnah qauliyah itu berarti sunnahnya Nabi yang hubungannya dengan ucapan beliau. Itu sunnah qauliyah. Kalau sunnah fi'liyah itu berarti sunnahnya Nabi yang ada hubungannya dengan perbuatannya Nabi. Antara ucapan Nabi sama perbuatan Nabi dalam kasus semacam ini didahulukan yang mana? Dulu sudah saya sampaikan, para ulama hadis menyebut didahulukan yang sunnah qauliyah. Loh, apakah Nabi tidak plin-plan? Gitu ya. Kalau orang-orang liberal itu menyebut liberal, menyebut plin-plan dan seterusnya. Enggak. Nabi Muhammad itu tidak plin-plan. Rasulullah itu contoh dulu pernah saya contohkan tentang masalah pipis sambil berdiri kan gitu ya. Ibu Aisyah sampai mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pipis sambil berdiri maka dustakan dia. Jangan percaya dia. Tapi ada riwayat Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah satu kali beliau itu pipis sambil berdiri. Satu kali itu saja. Maka yang kita pahamkan al-jam'u bainal adillati man amkana bahwa wajibun itu. Jadi mengumpulkan, mengkompromikan dari dua dalil. Di antara dalil-dalil, apalagi kelihatan kalau ada ta'arud. Atau ta'arud. Ta'arud itu semacam pertentangan. Walaupun sebenarnya tidak bertentangan. Hadis-hadis Nabi tidak ada yang bertentangan. Cuman akal kita kadang-kala tidak bisa melogika itu, tidak bisa memahami. Demikian Al-Quran itu tidak ada yang ta'arud, tidak ada, sama sekali tidak ada. Lah, antara riwayat Muslim dengan riwayat Bukhari Muslim di dalam masalah minum sambil berdiri itu kelihatannya bertentangan. Saya bilang kelihatannya bertentangan, tapi di situ tidak bertentangan. Berarti hukum asal makan dan minum itu adalah duduk. Hukum asal makan minum itu duduk. Ketika ada sesuatu yang darurat, sesuatu yang memaksa untuk semacam itu, namanya kita sebut dengan ilatul hukmi. Ilatul hukmi. Apa ilatul hukmi? Itu sebab yang melatar belakangi munculnya sebuah hukum, itu namanya illatul hukmi, yang oleh para ulama disebut dengan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Itu berarti pas ketika di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, ketika Rasulullah itu minum sambil berdiri, itu ada sebab yang melatar belakangi kenapa beliau itu berdiri. Kayak seperti pipis tadi. Kenapa Rasulullah berdiri itu berarti ada yang melatar belakangi sebab kenapa Rasulullah itu harus berdiri. Clear ya Bapak Ibu ya.
Jadi makan minum itu duduk. Anak jenengan kalau makannya sambil berdiri, tolonglah suruh duduk. Kalau jenengan pergi ke Mendit gitu ya, penarik rekreasi ke Mendit ya Bu ya. Ke Mendit itu yang dilihat apa? Ya itu jenengan amati itu yang namanya, kalau orang dulu yang namanya ketek itu disebut 23 karena mereka suka SDSB. Apa SDSB? Masih ingat SDSB? Itu kan ada buku panduan telu likur berarti ketek ngono ya. Itu kita lihat yang namanya 23 itu kalau maem ya sambil kayak gitu. Apa bedanya dengan kita kalau kita makan sambil seperti itu? Jadi hukum asalnya adalah kita itu kalau makan sama minum itu adalah duduk. Dan ternyata diteliti oleh medis, orang makan, orang minum, saya ulang lagi tadi sudah saya sampaikan, orang makan, orang minum sambil berdiri itu merusak. Merusak apa? Merusak apa? Kalau kandung kemih, ginjal dan seterusnya, cepat itu merusak. Kita lanjut. Asyurbu bil yamin. Asyurbu bil yamin. Minum dengan pakai tangan kanan. Ini sama dengan posisi apa? Posisi hadis atau dalil yang berkenaan dengan masalah makan. Hadatsani Hafsah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Harithah ibni Wahab al-Khuzai. Jadi Hafsah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bicara bilang kepada siapa? Harithah ibni Wahab al-Khuzai. Kan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanan beliau untuk apa? Li ta'amihi, untuk makan. Nabi makan selalu pakai tangan kanan. Wa syarabihi, dan minumnya beliau. Wa thiyabihi, dan berpakaiannya beliau. Jadi kalau memakai baju itu kanan dulu. Kalau pakai baju itu kanan dulu. Kalau melepas kiri dulu. Ini perlu disandingkan dengan riwayat yang lain. Kalau di dalam riwayat yang lain itu ada tarajjulihi wa tahurihi wa tana'ulihi. Ya, beliau itu kalau bersisir itu ya kanan dulu. Kalau beliau bersuci, ya mandi, wudu, kanan dulu. Potong kuku, kanan dulu. Wa tana'ulihi, ketika beliau pakai sendal, kanan dulu. Kalau melepas sandal, melepas sepatu, melepas baju, itu kiri dulu. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Makan, minum, berpakaian, bersisir, bersuci, itu beliau pakai tangan kanan. La wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik, dan beliau menjadikan tangan kanan beliau ya terhadap apa-apa yang selain itu. Selain itu berarti apa Bapak? Selain makan, selain minum, selain berpakaian, selain bersuci, selain bersisir, selain bersendal, itu beliau pakai yang kiri, yakni untuk yang apa? BAB, cawi, megang kemaluan. Kan dulu sudah kita bahas memegang kemaluan pas ketika pipis BAB tidak boleh pakai tangan kanan. Istinja juga gak boleh pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Yang selain itu pakai, yang bersih-bersih itu pakai tangan kiri. Jangan dibalik. Mangane gawe tangan kiwa, cewoke gawe tangan kanan, sudah bener gelas itu. Makan minum pakai tangan kanan. Ya. Clear ya, Pak? Saya yakin itu pun juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kalau anak jenengan pakai tangan kiri makan, ditampel saja. Tampel itu setan. Hadisnya pernah saya sampaikan, inna asyaitana
sesungguhnya setan itu yakulu wa yashrabu bishimali. Yang namanya setan itu makan ataupun minum pakai tangan kiri. Jangan dipertanyakan hadis model semacam ini. Doa Kanjeng Nabi iso ndelok setan, wis gak usah takon ngono kuwi. Beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kan akhir-akhir ini sudah mulai banyak orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran logika yang digunakan. Ada jamaah yang di sana, di daerah sana. Dia punya guru, katanya gurunya orang Batu. Sekarang dia sudah mulai bertanya tentang Sahih Bukhari. Kira-kira Sahih Bukhari itu memang betul-betul valid atau tidak? Wih, sama takbirnya cuma dibilang begini. Sampeyan itu kalau mengkritisi sesuatu seharusnya ada ilmunya dulu baru mengkritisi. Wong durung duweni ilmu, belum punya ilmu, belum punya kompetensi atau bahasa kerennya apa? Kapabilitas, belum punya seperti itu, kok katanya mengkritik tentang Sahih Bukhari. Wong tentang ilmu sanad saja tidak paham, tentang ilmu matan saja tidak paham. Bagaimana syarat-syaratnya marfu' saja tidak paham. Apa itu dhaif, apa itu maudhu saja tidak paham. Tiba-tiba dia bilang Sahih Bukhari itu harus diteliti ulang ya. Gila melok-melok si Sakur itu. Siapa namanya Pak? Benar Sakur ya. Yang di YouTube itu namanya Sakur ya. Sudah meragukan Sahih Bukhari, sudah meragukan, aduh susah. Itu yang bercerita tentang Ibu Fatimah yang matinya diinjak-injak itu. Orang Syiah. Clear ya Pak? Lanjut. Dan mari nanti kitabnya biar cepat khatam. Yang nomor 4 ada mutanafusi fil ina'i. Tidak bernafas di dalam wadah air. Jenengan pakai air minum seperti ini, jenengan minum diletakkan di mulut, jenengan sambil nafas. Dan itu minumnya tidak seperti Kanjeng Nabi. Kalau Nabi itu kan dibuat 3 kali teguk. Ini loh yang nomor 5. Asyurbu ala maratain aw talatin. Jadi Nabi Muhammad itu ambil seret, ditelan nafas beliau, ambil lagi, diambil lagi, beliau nafas. Ini yang dimaksud adalah kadangkala kita itu satu gelas itu full 1 kali nafas. Bisa keselak gitu. Jantung itu bisa tidak bagus. Tidak boleh bernafas semacam itu. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Maka apabila salah satu di antara kalian itu minum, fala yatanaffas. Jangan bernafas. Itu tadi itu loh Pak maksudnya itu. Iya, mau terjemahkan yang paling enak itu kayak apa ya? Tidak bernafas di dalam wadah air. Biasanya kita itu minum seret itu sekali nafas langsung habis dan bernafas di dalam. Itu tidak bagus untuk jantung, tidak bagus itu. Untuk paru-paru juga tidak bagus. Jadi yang bagus itu dibuat 2 atau 3 kali teguk, 2 atau 3 kali teguk. Kayak makanan kemarin itu dibuat 3 juga, 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air, 1/3 untuk makanan. Mirip sepanjangnya. Wa idza ata al-qala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Dan apabila salah satu di antara kalian itu mendatangi al-qala', yakni melakukan BAB atau BAK, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Maka jangan sekali-kali menyentuh kemaluannya, memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Tidak boleh. Kalau pipis, kalau BAB, jangan memegang kemaluan itu pakai tangan kanan. Wala yatamassah biyaminihi. Ini maksudnya tidak beristinja dengan pakai kanan. Jangan pakai. Maka kelanjutannya adalah asyurbu ala maratain. 2 kali atau talatin atau 3 kali. Itu sunahnya begitu Pak.
Apabila kalau orang-orang yang sudah tua itu, kalau orang sudah tua, minumnya langsung sak gelegekan, langsung entek satu nafas sampai nafas di dalam, so menggeh. Apa menggeh? Ya menggeh. Dada itu luar Pak, sakit, paru-paru itu sakit. Coba aja di Kata Nabi tidak begitu. Kalau Nabi tidak begitu. Nabi duduk, minum seret, ditelan dulu. Beliau ambil nafas. Minum lagi, ditaruh lagi itu. Karena yatanafasu fil ina'i maratain aw talatan. Jadi beliau bernapas fil ina'i maratain aw talatan. Loh Pak, di sini Kanjeng Nabi itu bernafas di ina, di tempat air. Maksudnya tidak seperti itu. Kalau tadi kan langsung seret itu. Kalau Nabi 2 kali 3 kali. 2 kali 3 kali. Baik, yang bawah sama yashrabu fi thalathati anfasin idza adana al-ina'a ila fihi sammallaha fa idza aqarrahu hamidallah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu minum di dalam fi thalathati anfasin, di dalam 3 kali nafas. Berarti berapa teguhan tadi? Ya 3 kali. Apabila beliau mendekat kepada al-ina ila fihi, mendekatkan tempat minum itu ke mulut beliau, sammallaha, maka beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aqarahu hamidallah, ketika sudah menjauhkan dari mulut beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Baik, lihat lanjut. Ini nomor 6 ini sama dengan poin nomor 4. Tidak tahu kok ada pengulangan yang ditulis oleh Abdul Wahid bin Musa. Nomor 7, ada musyurbi min famis saqai. Tidak minum min famis saqa. Min famin saqa. Apa famis saqa? Kalau jenengan itu ada teko, ceret gitu ya. Kita ono lambini itu. Itu tidak boleh jenengan itu minum di lambini ceret itu, mulutnya ceret itu kan ana ngene to, Pak. Lah lambene jenengan sampean tempel ana kene. Apa iku jenenge? Lah itu tidak boleh. Kadang-kala kan kita di rumah itu kadang enggak telaten mau disokne ning gelas, enggak telaten kadang-kala kan. Ya teko itu langsung diangkat, dilebono ning lambe. Masya Allah itu tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, itu tidak etis. Sing ngombe, yang minum itu bukan hanya kita saja, tapi ada orang lain. Ada orang semacam itu di rumah ini nggak telaten, boleh gelas kok kangelan langsung diangkat. Itu orang yang lain mau minum pun juga mikir itu. Di samping secara medis itu tidak baik. Minumlah pakai gelas kalau memang ada. Lupa ada orang bertanya sama saya, Pak, lek ngombe ini tetap diangkat ini tapi gak nemplek neng lambe piye? Lah ini kan minumnya min famis saqa, di mulutnya yang ceret itu tadi berarti nempel kan gitu. Pak, kalau umpamanya begini apa boleh? Oleh orang, lek jenengan oleh berarti jenengan sering melakukan ini. Didohnong ini mancur ini ya Allah. Dan itu tidak bagus. Secara secara medis pun juga gak bagus. Pas ketika jenengan mendongakkan ini terus diangkat. Ini posisinya tidak bagus. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Nah, itu melarang. Anisyurbi min famil qirbati al-saqa. Ada al-qirbah. Ya, semacam tempat air itu atau wadah air. Kalau pada zaman dulu kan pakai tanah. Kalau zaman sekarang mungkin ada istilah kendi. Oh, bener ya, kendi namanya Pak ya. Ada istilah kendi. Di kendi itu kan ono ngenekan itu. Ya, biasanya langsung dicucuk. Enggak boleh Pak. Enggak etis. Enggak etika. Enggak boleh.
Jangan dilakukan semacam itu. Larangan Nabi itu ada namanya ilat hukum, kenapa kok nggak boleh. Larangan Nabi itu ada ilat hukum, ada sebab kenapa itu tidak boleh. Ada namanya makulil makna dan ada yang namanya ghairu makulil makna. Ya. Kalau yang larangan yang ghairu makulil makna itu berarti sebab itu, berarti yang namanya sebab itu ghairu makulil makna, sebab itu tidak diterangkan kenapanya, itu namanya ghairu makulil makna. Itu ghairu makulil makna. Tapi kalau makulil makna, namanya makulil makna itu sebab kenapanya itu diterangkan. Ya. Jadi tidak semua larangan Nabi sebab kenapanya itu diterangkan. Tidak semua. Saya contohkan, haramnya babi itu diterangkan atau tidak sebabnya, Pak? Coba jenengan amati dalam Al-Quran dan Sunnah. Larangan makan babi itu sebabnya diterangkan atau tidak? Dulu pas ketika saya masih kecil itu orang bilang ada cacing pita, cacing pita, cacing pita. Kira-kira kalau umpamanya cacing pita itu bisa dibersihkan pakai derajat Fahrenheit tertentu, opo kira-kira babi jadi halal? Tidak, gitu ya. Ada derajat Fahrenheit, ada Celcius, ada Fahrenheit. Cacing pita itu bisa dihabiskan, dimatikan. Apa kira-kira babi jadi halal? Kan enggak. Jadi ilat hukum larangan keharaman sesuatu seringkali tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan nanti suatu saat akan ketemu itu sebab kenapa larangan itu muncul. Sebab larangan itu muncul. Rasulullah melarang kita itu untuk minum di famis saqa, kirbah atau saqa, tempat untuk membuat keluarnya air itu dilarang oleh Rasulullah. Pasti ada sesuatu kenapa tidak boleh. Kalau Rasulullah tadi melarang kita minum sambil berdiri, pasti ada sesuatu. Kenapa kok pipis sambil berdiri itu tidak boleh. Kalau Rasulullah melarang minum, pipis, makan sambil berdiri, pasti ada sesuatu kenapa. Pasti. Itu ada yang makulil makna, ada yang ghairu makulil makna. Ada yang didiskusikan? Silahkan. Kenapa tulisannya, Pak? Oh, warnanya. Oh, mungkin biasanya kabelnya. Biasanya kabel. Ada yang didiskusikan sebelum saya masuk 8? Oke, udah. Maksudnya piye deh? Maksudnya di bawah dulu, atas dulu gimana? Oh, pakai sedotan. Masya Allah. Berarti lah sedotan itu marono berarti sedek ombe sari dhisik ngono ya. Baik. Ini pertanyaannya masuk akal juga, pakai logika itu. Satu, di dalam posisi muamalah itu memakai hukum asal, al-aslu fil asya'i al-ibahah malam yadulu ala tahrimihi. Hukum asal daripada sesuatu itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Sedotan itu tidak ada dalil yang melarang. Sedotan itu tidak ada dalil yang melarang. Gelas itu juga tidak ada dalil yang melarang. Pada zaman Nabi tidak pakai gelas, tidak pakai sedotan. Tidak ada larangan. Maka kembali kepada hukum asal. Dan di dalam hadis-hadis juga tidak ditemukan kita itu minum pakai sedotan dilarang dari atas dulu atau di bawah dulu, tidak ada larangan. Yang dilarang pas ketika minum itu adalah bernafas di dalam tempat pada air tadi. Jadi tidak masalah aja dengan pakai sedotan, tidak apa-apa. Ya, tinggal delok sedotannya piye. Ini tidak apa-apa pakai sedotan, tidak apa-apa.
Ya, terus langsung gitu. Ya. Baik. Ini yang kita sebut di sini adalah al-qirbah dan as-saqa. Ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tempat-tempat wadah semacam ini digunakan untuk minum. Kalau memang itu miliknya jenengan sendiri dan tidak diminum oleh orang lain, secara hukum asal ya tidak masalah. Tetapi kita kembali kepada ini, kepada hukum asal larangan Rasulullah SAW. As-saqa maupun al-qirbah itu ya masuk seperti botol itu juga. Kalau saya memahami secara macam-macam itu. Masalahnya begini sekarang, larangan ini sifatnya bersifat tanzih, apakah larangan ini bersifat tahrim, apakah larangan ini bersifat haram. Jadi tidak semua larangan Nabi itu sifatnya adalah haram. Kaidahnya jelas kok. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Kalau untuk perintah, al aslu fil amri lil wujub. Jadi kalau hukum asal daripada larangan itu adalah haram. Selama tidak ada syawahid, ya, tidak ada hujah yang mengarahkan dari sesuatu yang haram, maka dia kembali kepada sesuatu yang haram. Ya, kalau ada syawahid tertentu yang menunjukkan dia tidak haram, maka larangan itu sifatnya adalah tanzih. Tanzih itu apa tuh Pak? Mubah. Tidak ada sanksi kalau kita melakukan. Itu tanzih. Lah, Nabi Muhammad SAW mengatakan beliau melarang untuk minum di kirbah. Beliau hanya mengatakan tidak boleh. Dan ada ilat hukum. Saya saklek-saklekan saja. Minum di botol itu kalau memang tidak dalam kondisi normal, monggo saja. Di tengah jalan kan tidak mungkin bawa gelas. Ya, di jalan tidak mungkin membawa gelas. Di warung tidak ada gelas umpamanya. Tapi kalau kita ngambil hukum asal, tidak boleh untuk minum di tempat itu. Ya. Jadi kalau umpamanya minum minum mineral di rumah itu pakai botol, tetap hukum asalnya saya katakan Rasulullah melarang minum dari tempat wadah air itu. Apa namanya? Fandisaqa. Walaupun kemudian pada konteksnya kemudian ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ini tanjih, apakah ini haram, apakah ini makruh. Tapi saya tetap mengatakan begini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Jadi apa yang dibawa Nabi, yang dicontohkan Nabi, yang diperintahkan Nabi, lakukan. Wa ma nahakum anhu tahu. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Itu saja kalau saya, Pak. Kalau Nabi memang melarang, ya sudah, sebisa mungkin kita tidak melakukan. Kalau Rasulullah memerintahkan, sebisa mungkin kita melaksanakan itu. Kalau saya pakai semacam itu. Kalau saya semacam itu. Kecuali kalau memang betul-betul di tengah jalan kita bawa aqua, ini repot, gak ono gelas piye. Maka memang konteksnya kembali antara mubah, makruh atau haram itu tadi. Clear. Ada yang menambahkan? Lanjut. Ada yang lain? Baik. Idza syariba a'ta al-ina'a man ala yaminihi. Jangan dibaca min. Kalau dibaca min keliru kabeh. Nanti dibaca idza syariba a'ta al-ina'a min ala yaminihi. Artinya wis kaono bisa. Antara man sama min itu sudah beda. Apabila minum a'ta al-ina'a man ala yamini, menyerahkan tempat wadah air itu kepada orang yang ada di sebelah kanan. Umpamanya tekonya, ceretnya cuma 1, orangnya 5. Sunnahnya itu tekonya itu muternya ke kanan, bukan ke kiri. Maksud saya gimana? Jadi kan kumpul-kumpul begini, muter gitu. Mau minum, tekonya cuma 1, ceretnya cuma 1. Lah, maka sunnahnya itu jenengan orang yang pertama memegang ceret itu, maka memberikannya ke kanan dulu, bukan ke kiri.
Kalau bagi makanan pas piring terbang begitu sunahnya apa kanan dulu juga? Kalau mengikuti dalil semacam ini, piring terbang itu sunahnya ya ke kanan dulu. Ke kanan dulu. Bagaimana ini mubeng, jenengan mari kumpulan apa? Terus kemudian piringnya piring terbang. Ya piringnya piring terbang, kasih rawon apa soto. Kalau mengikuti dalil ini sunahnya ya ke kanan, muternya ke kanan. Bukan ke kiri. Kayak orang tawaf begitu. Tawaf itu ke kanan dulu kan. Itu kenapa? Ya Rasulullah SAW itu suka. Saya ulang lagi. Rasulullah itu suka selalu mendahulukan yang kanan. Itu Nabi Muhammad. Dalam hal-hal yang baik selalu kanan. Itu di dalam Al-Quran ada wa ashabul yamin. Jadi kan ada ashabul yamin dan ada wa ashabul shimal dan ada al-muqarrabun. Jadi ashabul yamin jenengan termasuk yang ashabul yamin atau ashabul shimal? Dalam kalau tadarus kemana? Kanan dulu apa kiri dulu? Saya lebih cenderung kalau tadarus itu kanan dulu. Tadarus kanan dulu. Ini suatu saat di sebelah kirinya Nabi Muhammad SAW itu ada Abu Bakar. Di sebelah kanannya Nabi ada A'rabi. A'rabi itu orang ya pedalaman kalau mungkin saya katakan ya. Lah, pas ketika beliau itu memutar namanya minum itu ya Nabi Nabi itu meletakkannya kepada A'rabi, bukan meletakkannya kepada Abu Bakar yang ada di sebelah kiri beliau. Wa an yaminihi A'rabiyun faqala Umar wa khafa ayyutiyahu al-Arabi. Maka Umar mengatakan a'ti Abu Bakrin ya Rasulullah. Ya Nabi, berikan ini kepada Abu Bakar. Indaka fa'atahu al-Arabi alladhi ala yaminihi tsumma qala al-ayman fal ayman. Jadi Rasulullah menolak permintaannya Umar bin Khattab untuk diberikan kepada Abu Bakar. Beliau tetap meletakkan kepada al-Arabi yang ada di kanan. Nah, itu tanda bahwa Rasulullah memang tidak membeda-bedakan, biar itu Abu Bakar sahabat beliau yang punya keutamaan, tapi kalau konteksnya seperti aturan model begini, kanan ya kanan. Tidak mendahulukan Abu Bakar. Kalau kita kan tidak ya kadang-kadang ya. Kalau kita kan tidak melihat pada konteks kepangkatannya, kedudukannya itu didulukan, bukan itu. Jadi imam juga begitu kadang-kala kita di sini sing tuwek dhisik. Keliru kalau jadi imam yang dulukan tua dulu, itu keliru. Baru didebatno, diletakkan di depan karena merasa lebih tua, baru jadi imam dah karu-karuan. Kuping pewana saben. Nah, jadi itu. Lanjut. Adamu syurbi fi aniyatid dahabi wal fiddah. Tidak boleh minum di wadah air yang dibuat dari emas dan perak. Tak boleh. Hukumnya haram. Jenengan punya wadah air dari emas, punya wadah air dari perak, itu jenengan buat minum, itu hukumnya haram. Kalau pakaian untuk yang laki-laki haram memakai sutra. Di sini maka disebut sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasu al-harira. Jangan kalian itu memakai sutra. Kalau wanita boleh pakai sutra, boleh. Kalau laki-laki tidak boleh bajunya pakai sutra kecuali cuma tiga jari, karena ada keterpaksaan di situ. Kalau orang budikan seawak, tubuhnya penuh dengan penyakit kulit dan terpaksa harus pakai
sutra itu boleh. Tapi kalau secara normal semacam ini tidak boleh pakai baju sutra. Wala dibaj. Adibaj itu ada yang memahamkan sutra yang agak tebal, yang bagus, yang mahal. Tidak boleh. Pakai cincin dari emas, kalung dari emas untuk laki-laki tidak boleh, haram. Berapa karat pun tidak boleh. Ibu-ibu pakai emas, gelang, kemudian cincin emas boleh selama tidak berlebih-lebihan. Kadang-kadang ibu-ibu pakai emas di tangannya itu sampai lengan bajunya dipotong. Lengan bajunya dipotong supaya emasnya ketok. Wah, itu tidak benar. Arloji dari emas, ya podo tidak oleh. Sepuhannya emas tak sama saja. Tidak boleh. Pokoknya laki-laki itu tidak boleh memakai sesuatu yang berunsurkan emas. Al-roji itu besar, kemudian disepuh dengan namanya emas, itu udah berapa karat itu? Haram itu. Tidak boleh. Kalau perak untuk laki-laki boleh. Kalau ibu-ibu emas boleh selama tidak berlebih-lebihan. Wong kadang-kala gawe emas iku lek ngomong karo tanggane gak iso mudhun. Tangane munggah. Nah, Masya Allah, haram itu tidak boleh. Apalagi pas jamaah seperti ini emas digawe kabeh. Mepet karo sing wedok liyane. Setiap gerakan muni. Dan bahkan ada yang sengaja lengannya dipotong, kok lengannya dipotong. Lengan bajunya dipotong supaya emasnya kelihatan. Ya Allah. Padahal kan auratnya wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lah kemudian lengan bajunya dipotong karena untuk memperlihatkan emas, itu sudah double, itu sudah double membuka aurat, double berlebih-lebihan menggunakan emas, 3 mamer-mamerkan. Itu kalau andai kata kemudian ada orang jambret dan sebagainya, itu yang disalahkan siapa? Nah, itu ya. Tidak boleh Bu ya. Ibu-ibu sudah punya emas 70 kg. Iya. Saya bilang sama istri saya, sampean itu sudah punya emas 70 kg. Sudah. Ya, Mas Agus, Mas Anu ya, 70 kg itu emas itu. Emas murni itu sudah. Oh, pakai baju yang sudah posisinya nutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kalung juga gak kelihatan, gelang juga gak kelihatan, pinggul juga gak kelihatan. Ngapain juga? Ya, berlebih-lebihan semacam itu. Clear ya? Wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah, dan jangan minum di wadah air yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Kalau untuk laki-laki pakai emas perak tidak apa-apa. Emas perak boleh. Kanjeng Nabi pakai emas perak. Kalau memakai cincin, sunnahnya itu di al-khinsir. Ini di jari manis itu. Rasulullah melarang pakai cincin itu di jari telunjuk. Rasulullah melarang pakai cincin itu di jari tengah, itu dilarang. Tapi pakai cincin itu sunnahnya di jari manis. Boleh diletakkan di kelingking, itu boleh, tidak ada larangan. Ojo koyok tesi 55 ini digaweni cincin, itu berlebihan, tidak boleh. Ya. Wala taqulu fi sihafiha, dan jangan makan di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Maka sesungguhnya emas, perak untuk makan, untuk minum itu milik mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Walana fil akhirah, dan untuk kita nanti di akhirat. Ini namanya tasyabuh juga. Tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir. Kita singkat, selesaikan sekalian Pak ya. Saqil qaumi akhiruhum surban. Orang yang meminum, orang yang memberi minum, saqil, orang yang memberikan minum suatu kaum itu, akhiruhum surban, itu yang paling terakhir minumnya. Jenengan memberi punya ceret, kemudian memberi minum orang-orang. Jenengan yang memberi minum itu sunnahnya minumnya belakangan.
bukan minum duluan. Paham maksud saya nggih, Pak? Ya, jenengan ngasih minum pas ada kumpul-kumpul, jenengan ngetok nih ceret, iki kopi. Ayo minum kopi. Jenengan yang ngasih kopi itu adalah yang minum belakangan, ojo disii. Tapi kadang-kala tamu ngomong, "Lho sing duwe ngombe dhisik, sing ngombe dhisik." Itu malah tidak sesuai dengan hadis ini. Justru yang memberi minum itu tadi adalah yang terakhir minumnya. Sunahnya begitu, yang punya pemberi itu minumnya paling akhir. Ya, kemudian yang nomor 11, taghtiyatul aniyati indat naumi, menutup wadah-wadah ketika tidur. Jenengan kalau mau tidur malam itu, wadah-wadah air termasuk wadah-wadah makanan tutup semua. Tutup. Kita lihat di sini agak menarik kita untuk hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Khamiru al-aniyata, tutupi wadah-wadah. Wa auku al-asqiyata, dan tutupi wadah-wadah air, tempat minum, ya tempat makanan, tempat minum tutup. Wa ajifu al-abwaba, tutup pintu. Waqfitu sibyanakum indal isya'i. Kalimat waqfitu sibyanakum indal isya'i itu artinya kalau sudah masuk isya itu anak-anak kecil-kecil kita itu ojo oleh metu omah, jangan sampai keluyuran setelah isya itu. Cukup di rumah saja. Ada ilat hukumnya. Nabi mengatakan begini, fa innalil jinni intisyaran wa khatfatan. Maka sesungguhnya ada namanya jin. Ada jin. Jinnya itu ngapain? Intisyaron, nyebar. Untuk apa nyebar? Wa khatfatan, menculik anak-anak. Jadi ada jin-jin itu yang menurut riwayat Bukhari dan Muslim itu penggaweannya menculik anak kecil. Orang Jawa menyebutnya apa itu? Wewe gombel, bener ya? Apa memang namanya wewe gombel betul ya? Ya sohak lah. Apa namanya itu? Sabian, itu sabian, bukan ya? Umusibian. Ada banyak orang mengatakan umusibian. Jadi kata Nabi, anak-anak yang masih kecil-kecil itu ojo oleh keluyuran, setelah isya itu jangan keluyuran. Di rumah sudah. Di rumah, jangan keluar. Kenapa? Itu tadi ada jin-jin sing penggaweane keluyuran untuk menculik anak. Dan memang ternyata kan di desa-desa terutama ya. Kalau di kota sudah jarang terjadi. Kalau di desa-desa sing pelosok-pelosok itu masih ada saja terjadi seperti ini. Biasanya kalau untuk melepas itu pakai nutui apa ya, Pak? Bukan kentongan, bukan. Ya tempeh ya apa dan sebagainya. Katanya kalau ditudui ngono iku wedi baru ditekek. Dan kadang-kadang yang namanya anak kecil pernah cerita disusoni dan sebagainya itu. Oh, alam bisawab. Saya belum pernah melihat itu, tapi saya beriman dengan apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa ada jin yang menculik anak-anak kecil. Ada menculik. Lah sing tuwek-tuwek Tapi Nabi itu kalau setelah Isya tidak suka. Nabi Muhammad itu kalau setelah Isya itu tidak suka ngobrol ngalor ngidul, tidak suka beliau. Lebih suka beliau itu kalau habis Isya beliau masuk di rumah, karena nanti di sepertiga malam akhir beliau akan bangun. Kita ini kadang-kala habis Isya malah jagongan sampai malam, padahal tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Kalau Rasulullah tidak suka begitu. Beda kalau nanti jenengan punya amanah untuk pos kamling. Wa atfi'u al-masabiha indaruqati, dan matikan lampu-lampu ketika tidur. Dan itu ternyata juga sudah diteliti di zaman modern, orang yang tidur dengan lampu dimatikan, dengan lampu dihidupkan itu sehat. Orang yang tidur lampunya dimatikan. Dan itu diteliti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa? Diteliti oleh zaman sekarang apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Fa innal fuwaisiqata rubama ijtarrat al-fatilata
Ada binatang yang disebut oleh Rasulullah dengan fuwaisiqah. Fuwaisiqah itu kayak semacam tikus. Tikus itu disebut fuwaisiqah karena sesungguhnya namanya binatang al-fuwaisiqah itu kadangkala dia akan nyenggol al-fatilah. Kalau pada zaman dulu itu kan pakai cempluk. Pakai cempluk, apa cempluk itu, Pak? Ya oblik itu. Lah itu biasanya tikus al-fuwaisiqah itu nanti akan menyenggol itu sehingga kemudian fa'ahraqat ahlal bait, sehingga membakar itu yang punya rumah. Zaman sekarang itu lebih baik memang dimatikan karena khawatirnya ada konslet dan sebagainya. Sunnahnya mematikan lampu, menutupi piring-piring makanan, menutupi wadah-wadah air, anaknya dimasukkan di dalam setelah isya. Itu sunnahnya begitu. Ini sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lah pas ketika kalau di riwayat Bukhari ini, pas ketika menutup pintu, pas ketika mematikan lampu, ketika menutupi tempat wadah air, tempat makanan, jangan lupa sambil membaca bismillah. Kadang-kala kita menutup pintu tidak baca bismillah. Ada kemarin-kemarin itu dibilang ada lampor, istilahnya begitu ya. Apa lampor? Ada jin-jin yang ganggu sepanjang itu. Kalau kita membacakan bismillah, insya Allah tidak ada apa-apa. Jangan sampai diusir dengan membakar kayu bakar menunggu. Ya umum yang kemarinnya. Setiap rumah bakar kayu bakar mulai maghrib sampai apa, katanya untuk mengusir. Udah bener lagi itu. Terakhir selesai sudah. Alhamdulillah fi akhirih. Kalau habis minum itu baca alhamdulillah setelah minum. Selesai sudah. Pertemuan berikutnya adab apa yang kita bahas? Ada berpakaian belum? Ada berpakaian belum? Sudah belum? Sepertinya sudah ya. Sudah ada berpakaian sudah. Belum ya Bu? Oh belum. Oh, ya udah. Berarti 2 minggu yang akan datang kita bahas tentang adabul libas. Tapi sepertinya kayaknya elingku kayak wis. Baik. Oh belum ya? Oh ya wis. Ya, baik. Nanti kita bahas ini banyak sekali ini yang ada. Nanti tinggal menjenguk orang sakit, mengurusi jenazah, orang yang sakaratul maut, adabnya ke kuburan dan sebagainya, masih banyak yang belum kita bahas. Adab silaturahim, adab bertamu, adab menerima tamu, belum kita bahas semua insyaallah. Ini pertanyaan ini rada angel ini. Karena pada zaman Nabi itu tidak ada keterangan apakah di kamar mandi itu dikasih cempluk atau tidak gitu. Tapi kalau secara umum itu kata kelihatan kita pakai teks ya Pak ya. Bukan spekulasi, kita pakai teks ya. Kalau di dalam hadis ini yang poin nomor 11 di baris nomor 4 ya, di nomor 11 baris nomor 4, wal masabiha indar ruqadi, dan matikan lampu-lampu itu pas ketika mau tidur. Ini yang namanya al-am, yuridu bihil umum, sesuatu yang dia bersifat umum yang dikehendaki juga umum. Nanti kan ada 3 itu Pak ya. Ada al-am yuridu bihil umum, al-am al-makhsus, dan al-am yuridu bihi al-khas. Ada 3. Ada teks dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada memang umum, yang dikehendaki juga umum, dan tidak ada syawahid yang mengkhususkan. Dan nanti ada teks yang umum tapi sebenarnya yang dikehendaki adalah khusus. Dan kemudian yang ketiga nanti al-am al-makhsus, sesuatu teksnya itu umum, kemudian ada dalil yang lain yang mengkhususkan itu. Kalau di dalam hadis ini kita cari memang tidak ada pengkhususan.
tidak ada pengkhususan. Maka berarti kita kembali kepada baroah al-asliyahnya. Kembali kepada baroah al-asliyahnya itu berarti ya rumah, ya kamar mandi dimatikan. Loh Pak, di situ tempatnya jin atau setan. Ya, tempatnya jin atau setan. Saya mengatakan bahwa jin atau setan itu tidak hanya di kamar mandi saja. Ya, di tempat di mana kita tinggal di situ pasti ada jin. Ada salah seorang bilang sama saya, itu di ruang tamu saya itu loh Pak, di ruang tamu saya loh. Kenapa? Saya melihat ada orang di situ. Mama saya nggak ngelihat, ya, mama saya nggak ngelihat, anak-anak saya nggak ngelihat, tapi anak saya yang paling kecil sama saya ngelihat dia duduk di situ. Lah terus piye ya aku gitu? Ya tak baca-bacakan sesuatu. Nah itu artinya memang nanti ada buku judulnya Dialog dengan Jin Muslim dan buku judulnya Dialog dengan Jin Kafir. Pernah dengar buku dua ini? Lah itu memang pengarang buku itu menjelaskan bahwa memang di setiap pojok rumah yang kita tempati pun juga ada jin. Suatu saat ada seorang mahasiswa datang ke rumah saya, pas ketika di rumah satunya sebelum saya pindah ke tempat itu, dia datang ke rumah saya, dia duduk di sebelah saya. Pas ketika duduk di sebelah saya itu dia tiba-tiba gereng dan mendelik gitu ya. Dan dia bilang sama saya, itu barusan ada yang lewat di depan. Saya bilang, apa yang lewat? Saya ngelihat ada yang lewat di situ, melihat sama saya. Kayak kudu tak tempeling gue. Apa yang sama lihat? Saya ngelihat ini. Loh. Dia bilang begitu. Itu artinya bahwa konteksnya apakah memang dia melihatnya itu karena di dalamnya ada jin? Ya, ada jin. Yang jelas saya katakan memang di dalamnya ada jin. Sehingga dia bisa melihat itu. Itu artinya bahwa tidak hanya di kamar mandi saja ada jin. Dan Rasulullah di sini menyuruh mematikan lampu. Padahal di ruang tamu pun juga ada jin. Jadi maka kita bacakan, kita tutup pintu kamar mandi, kita matikan dengan membaca apa tadi Pak? Membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ini jelas kok, di hadis ini. Wadkurismallahi wa atfi misbahaka wadkurismallah. Jadi pas ketika mengunci pintu baca bismillah. Ketika mematikan lampu juga baca bismillah. Menutup tempat-tempat wadah air makanan juga baca bismillah. Kalau umpamanya nanti pas jenengan menutup wadah air itu tidak ada tutup, maka Nabi di sini mengatakan walau ta'rudu alaihi syai'an. Meskipun kamu hanya menumpangkan, ya meletakkan di atas wadah itu meskipun ranting, meskipun kayu, kalau tidak ada tutup loh. Sing ditemoni mek koran, sing ditemoni mek kayu, ya itu sudah taruh di atasnya, plek sambil membaca bismillah. Jadi itu jawaban saya Pak, panjang kali lebar karena ini yang dimaksud adalah yang umum. Al-am yuridu bihi al-umum. Baik. Pernah diganggu enggak di rumah? Ada jamaah saya itu baru pindah rumah. Pas ketika di kamar itu, jenenge kamar, tempat tidurnya moro-moro jemek, loh ya. Di dapur dia menata piring itu, ditata wis dhuwur ngene. Begitu dilihat, ya kayak di film-film gitu loh. Moro-moro piringnya itu berkurang. Dia bingung gitu. Lah itulah gangguan-gangguan semacam itu. Jamaah saya yang anaknya ada di Surabaya mau naik tangga itu terpental itu. Diambilkan para kiai untuk meruqyah rumah itu. Jadi itu memang gangguan-gangguan seperti itu memang sudah umum. Insyaallah di tempat kita enggak ya Pak ya? Insyaallah. Anak-anak kami yang ada di panti itu di kamar itu di jendela duduk orang tua begitu Pak. Di sampingnya itu pas ada pohon ya ada orang laki-laki duduk di pohon itu, ya ngawe-ngawe begitu. Itulah gangguan. Insyaallah kita tidak pernah semacam itu ya Pak. Insyaallah. Saya kira cukup ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. 2 minggu yang akan datang bahas apa dulu biar saya mempersiapkan slide-nya. Adab berpakaian sudah.
Oh boleh, monggo. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, PR. Itu jawabannya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.